Nah, untuk, proses, menggambar sendiri dari, part ataupun juga assembly, itu di sini dalam satu template ya. Jadi dalam satu template ini ada 2 fungsi yang bisa kita gunakan, ada part dan assembly. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini, saya akan membuat sebuah assembly yang nantinya akan, kita bahas juga di akhir acara karena memang kan, sebelumnya sudah disampaikan, bahwa nanti di, akhir acara juga ada semacam technical meeting juga terkait dengan, kompetisi yang kami adakan ya. Jadi di sini untuk, part ataupun juga assembly-nya nanti sama-sama kita simak ya. Jadi yang pertama, contoh di sini untuk pembuatan, eee eee, untuk 3D-nya ya. Jadi ini untuk tampilan dari user interface-nya ya, user interface dari Z2 3D sendiri, ini tampilannya seperti ini. Nah konsepnya, jadi di bagian atas ini semacam fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk, pemodelan 3D-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman atau rekan-rekan yang sudah familiar dengan, software 3D, nah, untuk fitur-fiturnya ini tidak jauh beda dengan, untuk software 3D yang sudah pernah teman-teman pakai ya. Jadi di sini, untuk fitur-fiturnya seperti ada extrude, revolve, swap. Nah, ini untuk, penggunaannya pun juga konsepnya sama gitu ya. Jadi sama sama persis dengan yang mungkin sudah pernah, menggunakan software 3D gitu ya. Nah, kemudian dari segi konsep penggambarannya pun juga di sini untuk Z2 3D memiliki ada 3 referensi plan ya yang bisa kita, gunakan gitu ya. Jadi di sini, konsepnya adalah kita membuat sketch terlebih dahulu untuk pembuatan 3D-nya. Nah ini, konsepnya seperti ini. Jadi di sini saya buat sketch dan juga, memilih referensi plan-nya di mana gitu ya untuk pembuatan sketch-nya. Contoh saya memilih untuk plan yang ini. Nah, kemudian di sini, dia langsung masuk ke dalam, tampilan sketch, yang mana di sini untuk fitur-fiturnya, untuk pembuatan sketch-nya juga hampir sama ya dengan, software, 2D ataupun juga 3D yang sudah pernah, digunakan. Jadi ada line, rectangle, dan lain-lain. Nah, konsepnya ini tinggal kita, eee, buat semacam seperti ini. Jadi contoh ingin buat kotak menggunakan konsep apa. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung atur untuk, ukuran dari, kotaknya tersebut, gitu ya. Oke, kemudian dari sini, bisa exit sketch ya. Exit sketch ini adalah proses selanjutnya membuat untuk bentukan 3D-nya. Nah, dari sini, pemilihannya itu ke sketch-nya yang sudah kita buat. Kemudian nanti di sini untuk pemilihan, pembuatan 3D-nya dari extrude ini kita bisa pilih, untuk, pembuatan extrude-nya mau ke arah mana gitu ya, dari ke arah atas atau ke bawah atau, secara simetrik ya. Simetrik ini dia, dari atas dan bawah ini sama gitu ya. Oke, contoh di sini saya pakai yang one side saja. Jadi di sini untuk, extrude-nya saya masukkan, 30. Oke, kemudian untuk, direction-nya ini sebenarnya kita bisa arahkan, eee, reverse ya, kita bisa reverse dengan cara, misalkan di sini di depan angkanya kita kasih minus gitu ya, nanti dia akan, berbalik arah gitu ya, ke bawah seperti itu. Nah di sini, saya oke. Nah lalu bisa dilihat ini untuk bentukan, 3D-nya semacam seperti ini. Nah dari sini kita bisa lakukan proses selanjutnya misalkan untuk penambahan, bentukan yang lain atau menambahkan, body yang lain itu bisa kita langsung, eee, tambahkan saja di sini. Jadi yang pertama, kalau tadi kan kita memilih dari plan yang sudah ada di sini ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan juga untuk, permukaan dari body yang sudah ada gitu ya. Jadi contoh di sini saya coba hide dulu untuk sketch-nya.
Lalu di sini saya buat sketch pada permukaan dari solid body yang sudah ada, contoh di sini. Kemudian saya oke. Nah, lalu di sini misalkan untuk tampilannya coba saya bikin seperti ini ya. Jadi mungkin dari pandangan depan saja. Nah, kemudian di sini misalkan saya ingin membuat bentukan yang lain sama menggunakan rectangle juga. Contoh di sini. Jadi untuk proses pembuatan sketsnya ini konsepnya yang pertama untuk penarikan sketch itu bisa sembarang dulu ya. Jadi tidak harus tidak harus kita tentukan dulu ukurannya, itu juga bisa. Jadi sembarang dulu baru kita menentukan ukurannya itu di akhir gitu ya. Jadi contoh di sini untuk pengukurannya. Nah, misalkan seperti ini, kemudian untuk pendimensiannya, jadi kalau misalkan ini kan hanya kotak saja, misalkan untuk pendimensian yang lain itu kita bisa menggunakan ini, ya, quick dimension. Jadi di sini tinggal kita arahkan untuk referensi-referensi yang ingin kita masukkan. Oke, kemudian di sini saya tambahkan semacam fillet. Jadi fillet ini di sini ya. Tinggal kita tentukan untuk garis yang akan kita fillet, kemudian ukuran radiusnya berapa. Oke, sama di bagian sini juga. Lalu untuk lingkaran juga sama di sini konsepnya ada dua pemilihan, ada yang mau secara ukurannya radius ataupun juga diameter gitu ya. Jadi di sini contoh saya pakai yang radius. Jadi di sini saya sisihkan radius 12 dengan posisinya saya letakkan sembarang dulu saja. Oke, contoh ada dua di sini, kemudian di sini saya ukur ya, saya kasih semacam jarak. Nah, contoh saya kasih jarak seperti ini. Nah, untuk dimensi ini sebenarnya masih bisa kita rubah ya. Maksudnya dalam artian tidak bersifat fix. Jadi ini masih kita bisa rubah. Misalkan ukurannya belum sesuai, kita tinggal double klik saja. Nanti di sini untuk pendimensiannya tinggal kita atur lagi gitu ya, sesuai dengan yang aktualnya seperti apa gitu ya. Jadi di sini untuk perubahan dimensinya juga sangat fleksibel sekali. Sorry, di sini ada sedikit. Oke, contohnya seperti ini. Kemudian dari sini bisa langsung dibuat untuk bentukan 3D-nya. Nah, ini kan baru bentukan sketch-nya ya. Jadi di sini untuk pembuatan 3D-nya, misalkan di sini sama, saya menggunakan extrude, lalu saya pilih kontur dari sketch-nya. Kemudian di sini sebenarnya di bagian extrude memang ada beberapa pilihan semacam untuk pembuatan
body tersebut ingin jadi satu dengan body yang lain, ataupun juga hanya semacam penambahan body saja. Jadi maksudnya nanti akan jadi ada dua body yang atas ini dan juga body yang bawah gitu ya. Ataupun juga dia sifatnya sebagai pemotong. Nah, itu bisa juga nanti di sini menggunakan remove gitu ya. Cuma di sini sifatnya karena penambahan, jadi di sini saya pakai yang add dengan ukuran ketebalannya di sini saya kasih 20. Oke, nah jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi ada penambahan. Nah, jika misalkan tadi saya pakai yang base ini dia jadi ada dua body, jadi ada pemisahnya. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini ada dua solid body yang ada di sini ya, seperti itu. Nah, di sini karena saya ingin sistemnya penambahan, jadi saya pakai yang add. Nah, kemudian dari sini sudah selesai ya untuk pembuatan part yang ini ya. Jadi saya akan berikan namanya di sini. Saya save dulu. Oke, saya save namanya door. Kemudian di sini saya save as lagi karena nanti akan saya gunakan untuk proses assembly. Jadi saya save ke dalam ini ya. Oke, kemudian lanjut lagi di sini saya akan buat satu part lagi yang nanti akan menjadi sambungan antara part satu dengan yang lain. Jadi di sini saya masih menggunakan templet part atau assembly ya. Nah, konsepnya sama. Jadi di sini untuk pembuatan sketch-nya kita pilih plane-nya dulu. Contoh saya menggunakan plane yang dari XZ. Kemudian saya oke. Lalu di sini untuk pembuatan sketch tidak hanya rectangle ataupun juga circle, di sini kita bisa menggunakan sketch untuk tipe yang slot ya. Jadi ini slot. Misalkan di sini untuk first centernya saya pilih dari origin, lalu saya bisa geser seperti ini. Kemudian secara ukurannya di sini kita bisa atur untuk diameter ini berapa ya. Secara diameter atau secara radius itu diperbolehkan di sini. Jadi di sini kita bisa atur, contoh untuk ukurannya saya kasih diameter saja dengan diameternya itu 34. Nah, lalu di sini karena jarak dari sini ke sini kan belum diatur ya, jadi kita bisa dimensi lagi dari sini ke sini berapa. Contoh di sini untuk ukurannya yaitu ada 200. Oke, kemudian kita bisa menambahkan sketch yang lain. Contoh di sini sketch lingkaran lagi. Nah, tapi di sini langsung di bagian circle yang luarnya ya. Jadi di sini. Oke. Ukurannya masih sama 12 juga. Oke, dari sini bisa saya langsung buat 3D-nya. Nah, tapi untuk 3D-nya ini untuk tipenya ya, tipe untuk extrude-nya itu saya pakai symmetric ya, symmetrical karena nanti ada proses di mana akan saya mirror bagian body yang penambahannya nanti ya. Jadi contoh di sini saya pakai symmetric, lalu di sini untuk ketebalannya saya kasih 10 ya berarti ya, karena nanti ketebalannya di sini 20, sehingga nanti di kanan kirinya jadi totalnya 20 gitu ya. Oke, oke, lalu ini saya coba hide. Oke, kemudian saya tambahkan body di bagian sebelah sini ya. Jadi di sini saya sama pakai sketch juga. Nah, lalu di sini saya pakai slot juga sama. Jadi saya manfaatkan fitur sketch untuk yang slot ini. Kemudian untuk ketebalannya ya, ketebalannya di sini 30 ya.
Oke, lalu di sini saya kasih lagi untuk lingkaran ya di bagian sebelah sini. Dengan ukuran sama 12 juga. Kemudian saya coba kasih semacam garis pemotong karena di sini saya hilangkan bagian radius yang di sebelah sini. Oke, saya trim. Jadi di sini kita bisa memotong sketch yang memang tidak kita ingin gunakan ya. Jadi kita bisa menggunakan ada namanya power trim. Jadi tinggal kita seret seperti ini. Nantinya dia akan langsung memotong seperti itu ya. Nah, kemudian di sini saya ukur terlebih dahulu ya untuk panjangnya. Jadi di sini dari sebelah sini sampai ke sini itu 59. Oke, karena ini di atasnya juga masih ada penambahan seperti itu, jadi saya trim lagi. Sorry. Oke, saya oke, coba saya edit lagi dikit ya. Oke, di sini karena ada kerusakan di bagian sketnya ya, jadi ini saya coba atur lagi. Saya bikin, jadi di ZP 3D ini ada namanya constraint ya. Constraint ini adalah semacam menentukan si sketch tersebut ini bentuknya apa namanya sebagai apa ya. Jadi misalkan garis garis vertikal ataupun juga garis horizontal seperti itu ya. Jadi kita bisa atur. Oke, coba saya ulang lagi ya. Oke, saya trim lagi sebentar. Oke, kemudian untuk ukuran, sorry ini ukurannya untuk lingkarannya saya taruh di situ. Oke, jadi di sini sudah saya buat untuk penambahan sketsnya ya. Jadi di bagian sebelah sini. Kemudian dari sini kita bisa untuk pembuatan 3D-nya. Sebentar di sini saya coba cek dulu ya untuk ukuran sketnya. Oke. Oke, saya buat untuk bentukan 3D-nya.
Sama, masih menggunakan extrude. Jadi di sini saya pilih untuk contour sketch yang ada di sini. Kemudian di sini saya pakai yang one side saja. Jadi di sini untuk ketebalannya saya kasih 10. Oke, sorry. Di sini saya pakai yang add ya untuk penambahan. Nah, kemudian di sini karena saya butuh di bagian yang sisi sebelah sini itu ada penambahan juga yang sama. Jadi daripada kita membuat sketch dari awal, nah itu kita hanya cukup menggunakan ini saja ya. Jadi mirror feature ini. Jadi kita bisa langsung pilih entity-nya yang mana. Lalu untuk plan-nya kita manfaatkan dari plan yang tadi ya, yang ada di sini. Nah, otomatis nanti di sini sudah langsung terbuat untuk penambahan di sisi yang satunya. Seperti itu. Oke, dari sini saya langsung save saja. Jadi kita lanjut ke proses untuk pengassemblian ya. Oke, saya save as dulu. Oke, kemudian di sini untuk proses pengasembliannya, jadi untuk assembly itu sama, template-nya menggunakan ini juga. Jadi di sini kan ada tulisannya part for assembly ya. Jadi di sini kita bisa manfaatkan untuk template-nya ini. Nah, kemudian untuk pengasemblian, kalau tadi kan kita banyak menggunakan fitur-fitur yang ada di sini ya, di bagian shape. Nah, untuk assembly nanti di sini ada tab-nya, yaitu assembly. Lalu untuk sistem pengasemblian kita harus insert dulu part yang ingin kita assembly ya, yang mungkin sudah pernah kita buat atau yang mungkin tadi yang kita barusan bikin ya. Jadi di sini bisa pakai yang insert. Contoh di sini insert yang saya gunakan, contoh saya ingin masukkan dulu satu part. Oke, contoh di sini saya ingin masukkan satu part di sini, yang bis ini. Kemudian saya open. Nah, lalu di sini ada proses di mana untuk penempatan si part tersebut ya. Jadi di sini untuk proses penempatan, nah ini kita bisa sesuaikan dengan orientasi dari part awal yang ingin kita masukkan. Jadi contoh di sini kita bisa pilih di bagian orientation ini. Contoh di sini ada XYZ ini saya bisa putar untuk partnya. Nah, ini kalau saya klik, jadi dia muter seperti ini. Kalau saya klik lagi, dia akan muter jadi seperti ini, gitu ya. Nah, ini kalau misalkan saya langsung tempatkan, ataupun juga saya bisa menjadikan dia part, karena dia part base-nya, jadi saya checklist di sini ada fix komponen ya. Jadi saya langsung letakkan di sini, kemudian saya oke. Nah, nanti di sini dia biasanya ada tanda F-nya ini sebagai fix komponen, seperti itu. Nah, lalu jika ingin menempatkan untuk part yang lain, jadi kita bisa langsung insert, tetapi secara langsung banyak ya. Jadi di sini ada namanya multi insert. Kalau tadi kan insert itu untuk satu, misalkan contohnya satu komponen saja yang ingin kita masukkan. Nah, jadi di sini kita bisa insert secara berbarengan ya, untuk part-part apa saja yang ingin kita masukkan. Nah, contoh ini untuk list ini saya delete saja. Jadi ini saya coba search untuk part yang ingin saya masukkan. Nah, di sini ada beberapa part ya. Saya open, lalu saya open juga untuk part yang sebelumnya saya buat. Oke, kemudian untuk beberapa part ini saya bisa langsung masukkan secara bersamaan. Nah, seperti ini. Jadi sudah langsung masuk semuanya. Nah, jika di sini masih ada tanda F seperti ini kan berarti dia fix ya. Jadi kita bisa
buat dia jadi float supaya kita bisa gerak-gerakan untuk part tersebut gitu ya, atau komponen yang kita masukkan tadi. Oke, kemudian di sini untuk proses pengasembliannya kita masuk di tab untuk assembly ya di bagian sebelah sini. Nah, kemudian untuk merakitnya itu prosesnya menggunakan satu fitur di sini namanya common constraint. Jadi di sini untuk common constraint kita tinggal memilih untuk bagian yang akan kita rakit. Misalkan contoh untuk perakitannya adalah di sini untuk lubang ketemu lubang seperti itu ya. Jadi kita langsung pilih sisi lubang ini ketemu sisi lubang ini gitu ya. Nah, nanti dia akan langsung bergerak menyesuaikan dengan perintah yang sudah kita lakukan tadi. Jadi dia langsung membentuk constraint yang namanya concentric. Jadi dia satu sumbu ya antara satu lubang dengan lubang yang lain. Kemudian jika ingin melakukan penempatan lagi, contoh di sini sisi sebelah sini ya, sisi sebelah sini bertemu dengan sisi yang sebelah sini ya untuk bagian part yang berwarna kuning. Nah, seperti ini, saya oke. Nanti dia akan langsung langsung menempel ya di bagian tersebut. Jadi ada dua sisi yang menempel itu. Nah, kemudian di sini bisa kita atur lagi untuk pemposisiannya yang benar seperti apa. Jadi ini dia bisa kita gerak-gerakan seperti ini ya. Nah, lalu untuk yang lain kita bisa langsung assembly saja ya, menyesuaikan dengan yang sudah ditentukan di drawing. Sama menggunakan common constraint juga. Di sini kita assembly untuk bagian part ini. Oke, karena ini dia posisinya terbalik, ini kita bisa langsung reverse atau kita langsung balik saja posisinya karena ini harusnya di belakang gitu ya. Jadi ini kita ada reverse seperti ini. Nah, kalau sudah nanti di sini kita bisa tarik sedikit seperti ini ya. Oke, kemudian kita tempatkan lagi untuk bagian yang lain. Contoh di sini saya buat bagian yang ini juga sama ya. Saya buat konsentrik juga untuk di bagian sebelah sini. Oke, kemudian selanjutnya saya tempatkan untuk sisi ketemu sisi. Kemudian lanjut lagi di sini saya tempatkan untuk ada 3 link yang nanti akan di-assembly juga. Ya, jadi di sini saya tempatkan satu link terlebih dahulu untuk yang berwarna abu-abu. Sama prosesnya seperti ini ya. Jadi untuk prosesnya cukup mudah sekali karena kalau dari ZW3D ini dia langsung mendeteksi, jadi otomatis mendeteksi constraint yang istilahnya yang sesuai dengan yang kita pilih ya. Jadi misalkan kita memilih 2 lubang, otomatis nanti dia memilih konsentrik gitu ya. Kalau misalkan kita pilih 2 sisi seperti ini ya. Oke, misalkan 2 sisi seperti ini, maka dia akan langsung memilihnya yaitu ini ya, untuk coincident gitu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini saya rakit lagi untuk link yang satunya. Oke, karena di sini ada 2 lubang yang harus satu sumbu, jadi di sini saya pilih juga untuk lubang yang di tengah ini bertemu dengan ini. Nah, kemudian saya tempelkan untuk sisinya itu di sebelah sini ya, yang ini dengan yang ini. Oke, jadi ini kalau misalkan kita gerak-gerakan nanti akan saling berhubungan ya, nah, antara
link yang di sebelah sini dengan sebelah sini. Nah, kemudian karena di sini juga nyambung ke sini ya, jadi saya langsung perintahkan saja dia satu sumbu dengan lubang yang ini. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Nah, ini berarti tandanya sudah sesuai dengan yang kita lakukan untuk perakitannya. Seperti itu. Nah, kemudian sini saya lanjut lagi untuk perakitannya. Jadi di sini saya hubungkan lagi untuk part yang ini ya. Nah, lalu saya tempelkan bagian sisi sebelah sini ketemu sisi sebelah sini. Oke, lalu di sini untuk part yang door ini yang tadi kita sudah buat ya. Nah, ini saya atau saya constraint dengan bagian lubang ini ketemu dengan lubang ini. Oke, kemudian lubang ini juga. Oke, kemudian saya lakukan sama prosesnya ya. Saya pilih sisinya ini. Oke, kemudian kalau sudah di sini bisa dilihat ya untuk pergerakannya nanti ada sistem misalkan saya gerak-gerakan seperti ini, maka untuk apa namanya si door-nya ini akan menutup dan membuka seperti ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada dua part yang belum saya masukkan. Jadi ini ada semacam pin ya. Pinnya ini akan saya masukkan di beberapa lubang ini. Nah, contoh untuk satu lubang saya masukkan pin 2 ini ya. Pin 2. Saya masukkan. Nah, kemudian ini karena posisinya terbalik, saya reverse. Sama, di sini prosesnya saya memilih dua sisi. Oke, kemudian untuk bagian pin yang satunya ya, ini untuk pin yang satunya, contoh di bagian sebelah sini ya. Sama juga di sini saya pilih, sorry, saya pilih sisi dari sisi silindris ya, sisi silindris dari pinnya bertemu dengan lubang. Saya reverse lagi karena posisinya terbalik. Kemudian ini sisi ini ketemu sisi sebelah sini ya, untuk di bagian pinnya. Oke, kemudian sorry. Nah, karena di sini kan ada beberapa banyak lubang yang harus kita masukkan pinnya ya. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita mau merakit kan kita butuh banyak pin yang harus kita masukkan gitu ya. Jadi tadi hanya 2 pin saja yang dimasukkan, sedangkan ada beberapa pin yang harus kita masukkan di dalam sini. Nah, di sini kita bisa lakukan langsung mengcopy saja di bagian pin yang ini ke beberapa lubang yang lain gitu ya. Nah, caranya bisa seperti ini. Jadi dari pin 1 ini ya, saya klik kanan, di sini ada copy with constraint. Jadi di sini saya langsung pilih lokasi penempatan si pinnya tersebut ya. Di sini saya pilih lubangnya ini, kemudian saya pilih lagi sisi sebelah sini karena kan ini harusnya bertemu di sini ya. Jadi saya pilih sisi yang sebelah sini. Nah, maka nanti dia akan langsung menyesuaikan seperti ini ya. Jadi sudah langsung mengcopy dengan apa ya istilahnya ya, dengan menempatkan constraint-nya juga gitu. Jadi tidak harus kita memilih common constraint lagi gitu ya. Nah, sama halnya yang lain juga kita lakukan. Oke, kemudian di sebelah sini juga sama.
Nah, contoh seperti ini. Jadi ini sudah jadi untuk proses pengasembeliannya. Nah, contoh di bagian untuk silindernya ini saya bikin dia transparan bisa juga. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ya untuk pergerakan hidroliknya, sistem hidroliknya seperti ini, gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk pengasembelian dari beberapa komponen ini ya. Jadi nanti dari sini ini kita bisa lakukan untuk pembuatan animasi. Jadi misalkan ada kebutuhan memperlihatkan sistem pergerakan dari si assembly ini seperti apa gitu ya. Nah, contoh di sini saya bikin jadi paralel terlebih dahulu. Jadi di sini saya sejajarkan terlebih dahulu. Oke. Di sini saya pancing saja ya untuk sejajarnya, jadi saya langsung saya unchecklist ya untuk supaya paralel tersebut tidak istilahnya constraint-nya non-aktif ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa lakukan untuk pembuatan animasinya itu dari sebelah sini ya. Jadi di sini ada animation di tab assembly juga sama. Jadi contoh di sini untuk animasinya yang pertama kita bisa posisikan dulu ya untuk assembly-nya seperti apa. Contoh seperti ini, lalu di sini saya pilih new animation, kemudian kita bisa atur untuk durasinya berapa. Contoh 10 detik ya. Kemudian name-nya animation. Oke. Nah, kemudian nanti di sini ada beberapa, ini kita sebut namanya keyframe. Jadi keyframe ini yang menentukan untuk nanti pergerakan dari assembly-nya itu seperti apa gitu ya. Sorry, jadi di sini saya coba back dulu karena memang nanti ada pergerakan sudutnya juga ya. Jadi di sini saya bikin constraint-nya lagi di bagian sebelah sini. Oke, saya coba kasih. Oke, kemudian nanti dari sini kita bisa coba saya kembali lagi ke yang animasi tadi. Jadi di sini kalau misalkan kembali kita bisa edit animation. Kita masuk ke animation AC ini ya, assembly. Lalu di sini untuk keyframe yang pertama, contoh di sini untuk parameter yang akan kita edit apa gitu ya. Jadi contoh di sini untuk parameternya satu. Oh, sorry, di sini dia belum terikut ya. Saya delete dulu yang lama. Oke, saya buat baru. Oke, di sini untuk link satu ya, link satu ini karena tadi ada untuk, nah ini parameter angle ya. Jadi di sini saya lakukan pengeditan. Jadi untuk keyframe yang pertama, parameter untuk angle-nya di sini contoh saya pakai sudut sekian. Kemudian untuk yang kedua di sini ya, untuk dari untuk detik ke-10 di sini saya bisa set value-nya menjadi sudut yang diinginkan, misalnya contoh 90. Contoh seperti ini gitu ya. Nah, lalu di sini ada kalau misalkan kita double klik di atas nanti aktif ke detik ke-0 atau keyframe 1. Di sini kalau saya double klik di detik ke-10 atau keyframe 2 nanti dia akan menjadi 90 derajat seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan sudah jadi seperti ini, kita bisa setting juga untuk penempatan pemposisian kameranya juga gitu ya. Jadi contoh awalannya posisinya seperti ini ya, saya
pilih di sini adanya kamera position di sini ya, saya pilih. Kemudian current view ini saya klik, saya oke. Nah, ini untuk keyframe yang pertama, lalu untuk keyframe yang kedua, di sini saya contohkan misalkan memutar ke arah sebelah sini gitu ya. Oke, contoh aja seperti ini, kemudian saya masukkan, saya edit untuk kamera positionnya. Saya klik dulu current view, nanti dia akan berubah karena sesuai dengan penempatan yang kita lakukan. Kemudian saya oke, lalu di sini jika sudah sesuai, ya, jadi kita langsung bisa play saja di sini. Nah, ini kira-kira untuk proses melakukan untuk animasinya ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi cukup mudah sekali karena di sini tinggal kita mengedit untuk keyframe dan juga beberapa parameter-parameter yang kita ingin gunakan gitu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa lanjut kalau misalkan ingin di-save menjadi file animasi gitu ya. Jadi kita bisa record di sini ya, record animation. Nah, lalu di sini kita bisa save ke AVI file, ya, contoh di sini save. Lalu di sini untuk FPS-nya berapa, lalu untuk nanti namanya apa, nanti kita bisa atur lagi. Kalau sudah bisa langsung oke. Nah, itu nanti dia akan memproses untuk sistem animasinya seperti itu ya. Oke, dari sini kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk dari proses pembuatan part sampai ke proses assembly.